Meskipun bersyukur bisa beristirahat selama 18 bulan pasca perebut kemenangan melawan juara WBA Cat Turban Juli 2019, 2 tahun lalu, tapi pilihan Manny Pacquiao melawan Errol Spence Jr. merupakan sebuah keputusan dilematis, sama halnya dengan rencana pertarungan melawan Terence Crawford yang dibuat sebelum keputusan tanding dengan Errol Spence Jr. Dari berbagai wacana duelnya dengan sejumlah nama sesudah mengkampaskan Cat Turban menambah dan mempertahankan gelar tak terkalahkan berhasil ditekuk oleh petinju asal Filipina Pacquiao, di mana saat pertarungan tersebut berlangsung, Pacman berusia genap 40 tahun. Dari 4 nama kandidat yang diwacanakan beradu pukul dengan Pacquiao seperti Mike Garcia, mantan juara Mixed Martial Art atau MMA, Conor McGregor, Terence Crawford, dan petinju muda Ryan Garcia. Dari petarung handal tersebut, paling tidak ada 2 atau 3 nama kemungkinan besar dapat ditekuk dan dilipat senator Filipina tersebut. Mereka antara lain Ryan Garcia, Conor McGregor, Mike Garcia, dan Terence Crawford. Mengapa? Begini alasannya. Tapi sebelum itu, subscribe dulu dan tekan tanda lonceng. Terima kasih. Pertama, Conor McGregor. Seandainya tim negosiasi Pacquiao sepakat dengan keinginan kubu Gregor melaksanakan duel usai memetik hasil kemenangan angka lawan Turban, mungkin lawan paling lemah di antara keempat calon lawan Pacquiao yang disebutkan di atas adalah mantan juara MMA Conor McGregor. Hal itu terbukti ketika petarung mulut besar itu bertemu Floyd Mayweather Jr. tahun 2017 lalu di T-Mobile Arena Las Vegas, Nevada, Amerika. Meski Mayweather baru menghabiskan Gregor ronde ke-10 menit pertama detik ke-50, akan tetapi durasi ronde yang panjang itu harus dilakukan Floyd Mayweather untuk menguras tenaga Gregor. Setidaknya ada 5 ronde pertama sengaja dibiarkan Mayweather dan diberikan kepada Conor untuk meluapkan agresif. Setelah tenaga petarung kidal itu terkuras, barulah di babak ke-6 Floyd mempreteli Gregor sampai tak berkutik. Tentu teknik Floyd Mayweather dan Pacquiao berbeda. Pacquiao yang terkenal lebih banyak mendekati lawan untuk menyerangkan pukulan, tidak perlu membuang waktu. Tipe permainan Gregor yang mengandalkan tangan kidal sama dengan gaya bertinju Pacquiao, artinya tipe menyerang Conor. Pacquiao membuat pertandingan menarik, saling serang dan saling balas pukulan mungkin lebih banyak, tapi pukulan yang keras, cepat, akurat seperti diperagakan Pacman, nama lain atau panggilan lain Pacquiao. Tentu itulah yang akan melumpuhkan Gregor mencium kampas. Kalaupun jeda, paling Pacquiao mau menuntaskan perlawanan Gregor di ronde ke-5 atau ke-6 saja, sebab Gregor mulai lelah, kehabisan tenaga. Apalagi dia tidak bisa melayangkan tendangan kaki, salah satu senjata andalan bila Gregor bermain di arena UFC. Kedua, Ryan Garcia, petinju muda 22 tahun ini digadang-gadang merupakan petinju yang dianggap memiliki masa depan dan menjanjikan banyak kalangan pengamat serta penggemar tinju dunia mengatakan demikian. Memiliki rekor tanding 21, 18 diantaranya diperoleh dengan kemenangan KO, bukan berarti cukup menjanjikan untuk mengalahkan legenda Pacquiao. Melihat pertandingannya Januari tahun ini melawan petinju berusia 33 tahun, Luke Campbell, Ryan sempat terpukul KO di ronde keempat. Pukulan keras rupanya belum seimbang dengan kekuatan rahang Ryan menahan kegempuran Luke Campbell. Meski pertarungan ini dimenangkan Ryan dengan kemenangan TKO ronde ke-7, kejatuhan Ryan dipukul lawan menunjukkan bahwa Ryan belum sekuat hujaman pukulannya. Sebelum beradu pukul dengan Manny Pacquiao, jauh lebih baik Ryan menjajal kekuatan Mike Garcia daripada rekor 21 kali poin tercoreng kekalahan, angka maupun KO oleh Manny Pacquiao. Ketiga, Mike Garcia, petinju dengan gaya ortodok, akurasi serta variasi pukulannya memang terkenal keras. Selain itu, kombinasi berupa straight hook, uppercut serta long hook-nya sering tepat di sasaran sehingga menyulitkan lawan. Sering pula datangnya berkesinambungan dan beruntun, apalagi bila Mike berhasil mengurung lawan dalam jarak pukul idealnya.
Namun sebelum pukulan dilepaskan, kecepatan melontar dan mengambil keputusan kurang cepat. Biasanya Mike mencari ancar-ancar dulu beberapa saat. Ibarat bahan bakar, Mike Garcia jenis solar, panasnya agak lambat. Hal itu terlihat ketika dia adu pukul lawan Jesse Vargas tahun lalu. Tapi bagi lawan yang memiliki speed, pukulan dan rahang yang keras, akurasi tinggi dan agresif tentu akan jadi masalah bagi Garcia. Selain itu, sebagai petinju dengan style ortodok, Mike tidak biasa melawan petinju kidal seperti saat ia bertemu melawan Errol Spence. Di situ Errol di samping memiliki gaya berbeda, juga lebih agresif, merangsek cepat, melontarkan jab-jab pendek, membuka ruang tembak. Sepanjang pertandingan, Mike mengalami kesulitan mengembangkan permainannya untuk membendung kecepatan Errol. Hal ini menjadi bukti kalau saja pertemuan Mike Garcia versus Manny Pacquiao terlaksana, walaupun tidak memukul KO, besar peluang Pacquiao menang atas Mike Garcia. 4. Terence Crawford adalah lawan yang tepat dan lebih berat daripada 3 nama petarung terdahulu untuk ditaklukkan Manny Pacquiao. Sama kelasnya dengan Errol Spence Jr. yang akan dihadapi Manny Pacquiao 21 Agustus nanti. Hanya saja berbeda, Terence Crawford memegang sabuk juara WBO sejak 2018 lalu bukanlah petinju rahang kaca, mudah goyah, apalagi mencium kampas jika terkena pukulan lawan. Melihat pada karir profesional Crawford, dari 37 kali naik ring, dia tak pernah kalah. Bahkan 28 lawannya KO kena pukulan telak dan terkapar. Artinya, rekor Terence Crawford lebih gemilang daripada Errol Spence Jr. yang membukukan 28 kali permainan dan 21 kemenangan KO. Meski begitu, bila Crawford berhadapan dengan petinju legenda Manny Pacquiao, tentu ceritanya jadi lain. Sebab pada eranya Pacquiao berpengalaman banyak berhadapan dengan petinju berpostur lebih tinggi, kecuali Juan Manuel Marquez, Erik Morales, Antonio Barrera yang hampir sama posturnya dengan Pacquiao. Tapi nama Oscar de la Hoya, Antonio Margarito, Chris Algieri, dan lain sebagainya merupakan petinju selain memiliki tubuh tinggi, jangkau mereka juga lebih panjang, namun berhasil dikalahkan Pac-Man bahkan dengan KO. Ada beberapa keunggulan Pacquiao bila berhadapan dengan lawan dengan postur lebih tinggi. Pertama, dia akan menekan mendekati lawan untuk menyarangkan pukulan. Kedua, senator Filipina itu mempunyai body moving yang lincah. Hal ini salah satu senjata ampuh menyelamatkan Pacquiao dari gempuran lawan, terutama pada saat menghadapi tekanan. Ketiga adalah pukulan counter balik yang cepat, tiba-tiba di luar antisipasi lawan. Dalam setiap pertandingan, pukulan counter Pacquiao acap kali menelan korban, seperti duel kedua pertandingan Pacquiao lawan Juan Manuel Marquez, Miguel Cotto, Ricky Hatton, dan lain sebagainya. Dihajar dan dipukul dengan counter atau pukulan balik Pacquiao. Inilah prediksi seandainya wacana pertandingan Manny Pacquiao terlaksana sebagaimana diharapkan kedua tim serta pencinta tinju dunia. Apakah Anda setuju atau tidak dengan pendapat kami? Silahkan tinggalkan komen dan berlangganan dengan Shabana Fighting. Nantikan video selanjutnya tentang berita maupun ulasan para bintang seputar MMA, tinju, serta berbagai ring kejuaraan lainnya. Sampai jumpa.